Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Kolondia. Saya berasal dari sekolah MA Usuluddin Singkawang dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Materi B. Peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. 1. Peningkatan kadar CO2. 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. 3. Anomali efek rumah kaca dan gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca. A. Uap air mempunyai kadar 36-70%. B. Karbon dioksida mempunyai kadar 9-26%. C. Metana mempunyai kadar 4-9%. D. Nitrogen oksida. E. Gas lainnya. Materi 1. Peningkatan kadar CO2. Saat ini, emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, hingga emisi rumah tangga yang mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Tingginya emisi karbon ini juga ditenggerai menjadi penyebab utama perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Meningkatnya kadar CO2 dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi, yang kemudian bisa memicu perubahan iklim, bencana alam, hingga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Berdasarkan penelitian WMO, jumlah kadar CO2 saat ini sama dengan jumlah yang tampak pada 3-5 juta tahun yang lalu, ketika suhunya 2-3 derajat lebih hangat. Materi 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya, dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju, atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari melambat melalui atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Materi 3. Anomali efek rumah kaca. Menurut KBBI, pengertian anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal atau kelainan. Anomali efek rumah kaca terjadi jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan. Peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Efek rumah kaca juga memiliki hal positif dan sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. A. Uap air mempunyai kadar 36-70%. Uap air merupakan gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. B. Karbon dioksida mempunyai kadar 9-26%. Kita tahu, manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer ketika mereka membakar bahan bakar fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik. C. Metana mempunyai kadar 4-9%. Metana adalah komponen utama gas alam, juga termasuk gas rumah kaca. Metana merupakan insulator yang efektif, mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak apabila dibandingkan dengan karbon dioksida. D. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida merupakan gas insulator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Nitrogen oksida dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dari karbon dioksida. Konsentrasi gas ini telah meningkat 16% apabila dibandingkan masa sebelum adanya pabrik di bumi. Dan yang terakhir adalah gas lainnya.
Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur. Campuran berfluorinasi dihasilkan dari pelaburan aluminium hidrofluorokarbon HFC. GO2 terbentuk selama manufaktur berbagai produk termasuk busa untuk isolasi perabotan dan tempat untuk duduk kendaraan. Sekian, terima kasih.